Kata amanah ya itu berakar kata dari atau pecahan kata dari kata iman. Iman dengan amanah, amanah asal katanya adalah iman, ya kan? Dari hamzah ya mim nun, ya. Ini hamzah mim nun asal katanya, ya, samanya hamzah mim nun. Nah bedanya kan kalau iman ditambah ya sama ditambah alif, tapi kalau amanah ditambah alif sama ditambah ta, ta marbutoh belakang, ya, ta marbutoh. Nah maka olehnya itu faman hafidha amanatallah hafizallahu imanahu. Ini hebat ini ya. Siapa orang yang menjaga amanah Allah, maka Allah akan menjaga imannya. Iman kita ini jangan dikira kita yang menjaga iman kita, ya. Jadi iman kita itu yang menjaganya adalah Allah. Karena awas, karena Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya. Di sini kita, di sini hati kita, Allah tengah-tengah. Kalau Allah gelincirkan saja sedikit kita iman, ya, kafir kita. Ya, nggak bisa kita menguasai keimanan dan kekafiran dalam diri kita tuh nggak bisa. Siapa yang menguasai? Yang menguasainya Allah. Maka Rasulullah itu selalu ngajarin, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya. Jadi sahabat itu ada yang nggak berani ketika ditanya, kaifa asbahta, bagaimana kamu pagi ini? Dibilang amantu billah, nggak berani dia. Ya, kenapa? Dikarenakan kalau dia bilang amantu billah, emang itu kepinginnya. Tapi dia nggak tahu Allah nanti akan jadikan apa. Karena Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kalau dia bilang kafir, apalagi dia nggak mau sama sekali. Gitu. Ya. Sehingga akhirnya ketika ditanya kaifa asbahta, dia diem aja. Kita mukmin, diem aja, nggak berani dia ngomong. Ya. Saking ya bahwa keimanan itu yang jaganya adalah Allah. Nah bagaimana agar keimanan itu terjaga? Nah ternyata caranya adalah menjaga amanah-amanah yang Allah titipkan. Maka saya bilang akhlak itu lahir dari apa? Dari ibadah. Gitu. Jadi nanti kita ibadah itu nanti akan melahirkan akhlak. Kita menjaga amanah itu nanti iman kita akan terjaga. Ya. Maka hebat itu firman Allah di surat Yunus, ya. Lupa saya. Satu. Surat Yunus itu Allah bilang, yahdihim rabbuhum biimanihim. Yahdihim rabbuhum ayat 9, ya. Surat Yunus ayat 9 itu Allah bilang, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu yahdihim rabbuhum, Allah memberikan hidayah kepada mereka, awas, biimanihim. Sebab baknya itu sebab, itu bahasa babiyah, sebab keimanan mereka. Jadi artinya keimanan yang ada dalam diri kita itu nanti yang akan membimbing kita untuk ketemu Allah, untuk membimbing kita beramal soleh, membimbing kita untuk ibadah rajin. Itu ternyata yahdihim rabbuhum biimani, artinya Allah akan memberi hidayah kita. Itu seolah-olah ada upaya dulu dari kita, seolah-olah. Ya, jadi tetap yang kemarin kita bahas, ada sistem yang Allah buat dan tetap yang kuasanya itu Allah, itu hukum itu tetap berlaku dalam apapun. Jadi bagaimana sekarang seolah-olah iman itu kita yang usahain, seolah-olah.
Kalau sudah ada keimanan, akhirnya nanti iman itulah yang akan membimbing kita untuk tahu jalan yang benar, tahu jalan yang lurus, itu iman. Sehingga akhirnya iman itu betul-betul pure, betul-betul murni. Ketika ada orang yang mencoba untuk menipu, ada orang yang mencoba untuk mengkotori, itu nggak bisa. Ya, jadi orang pure sekarang ketika ada orang misalnya dia menjaga amanah, baik misalnya gitu, ya, jujur. Ini lambat laun ini kejujuran ini akan membawa dia kepada keimanan itu nanti. Jadi ada orang baik, orang jujur, memang pure dia baik, lambat laun dia akan ketemu ini jalan yang benar, ini hidayah Allah tuh di sini. Akhirnya nanti dia dapat hidayah tuh, nanti dia ibadah. Itu diawali dari menjaga amanah, lalu dapat iman, lalu amal solehnya semakin banyak. Jadi akhlak dulu baru iman, dulu akhlak. Artinya ketika ditanya akhlak dulu apa iman dulu, ya, yang jelas keduanya ini bersinergi. Bahkan nanti akhlak itu akan lahir yang sesungguhnya itu dari amal soleh, dari iman itu, gitu. Jadi prosesnya itu ya tadi dibilang orang itu modelnya macam-macam. Kita nggak bisa bilang sekarang iman dulu baru akhlak, nggak bisa juga. Akhlak dulu baru iman, nggak bisa juga. Dikatakan setiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Ada orang yang sekarang maaf, orang sholat setiap hari rajin, tapi ternyata keimanannya nggak dijaga. Artinya dia sholat, dia puasa, cuman hanya sekedar formalitas. Akhirnya sama orang nggak baik, sama orang kedengerannya, ngomongnya, ya itu ada yang begitu. Bahkan ada juga yang tadi akhlaknya baik, kelihatannya gitu sama orang sopan, ya. Tahu-tahu nggak pernah sholatnya jarang. Harus nyerake ya, nyatu. Nah itu artinya iman yang pure itu, iman yang betul-betul murni, yang nature itu nanti akan melahirkan akhlak, itu akan melahirkan ibadah.